Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ja'ala Allah menjadikan kepadamu fidhahiri dalam lahirnya kamu, dalam dohirnya kamu, mumtasilan sudah bisa melaksanakan li amrihi terhadap perintah Allah, warzaqo dan Allah telah memberikan kekuatan kepadamu fil batini dalam batin islama berserah diri, pasrah liqahrihi kepada Allah, pada qaharnya Allah. Faqad a'zama qad masuk fi'il madhi, maknanya litahqiq. Faqad a'zama sungguh benar-benar Allah telah memberikan al-minnata, yaitu anugerah yang sangat agung alaika kepada. Itu makna letterlek, makna mantuk. Sekarang makna mafhum. Kalau Allah sudah menjadikan kita dalam dohirnya kita mumtasilan li amrihi, sudah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dohirnya yang begini, siang-siang sudah siang-siang mandi mau berangkat ke masjid, jamaah pagi iktikaf sampai isya, besok Kamis, apalagi kalau jadi hasil isbat sekarang, misalkan besok tanggal 1 Zulhijjah, besok puasa, itu dohirnya, khotaman Qur'annya iya, zikirnya iya, sedekahnya iya, dohirnya tuh. Puasanya iya, sholatnya iya, jangan yang fardu, semua yang sunnah pun sekemampuan kita sudah dilaksanakan, itu dohirnya. Sedangkan batinnya kita ini sudah istislam, pasrah liqahrihi terhadap Allah yang maha memaksa, gagah Allah, sudah pasrah, hidup diginiin, tidak menyesali perbuatan nasib, sudah pasrah terhadap takdir Allah, nerima terhadap ketentuan Allah, ismatu minallah, pembagian dari Allah, tidak udah ridho banget begini kan, ridho, walaupun di sisi lainnya kita banyak ketinggalan, tapi urusan dunia itu kata Sayyidina Athaillah, faqad a'dhamal minnata 'alaika. Allah sungguh telah besar, benar-benar Allah telah memberikan anugerah yang sangat agung kepada. Jangan nyari lagi kebahagiaan dari itu. Jangan lagi nyari kebahagiaan dari itu. Kita asar berjamaah, habis asar pulang ke rumah yang ngapain, paling-paling jangan nongkrong sebentar lagi sampai maghrib. Betul ada yang lewat, orang mewah tapi nggak ke masjid.
Kapan gua kayak dia? Kita udah diberikan anugerah yang sangat besar sama Allah. Awas jangan disesali, nasib sudah rajin ibadah kayak gini jangan disesali. Gua rajin ibadah dari sejak muda sampai tua tahun ini tetap langsung hidup. Mau nyari apa lagi sih? Mau nyari apa lagi? Yang harus menyesali itu orang, walaupun sudah serba diberikan hadiah dunianya, tapi belum bisa nginjek pada rel di mana tujuan diciptakannya oleh Allah. Apa tujuannya? Untuk ibadah. Harus menyesal sama orang. Jadi selama ini kita ini jadi hamba Allah yang soleh deh. Apa istilahnya? Anggap apok gitu, nyesel gitu. Pantas kalau dikasih jabatan Menteri Agama suka luntur. Selama jadi orang benernya nyesel sih. Kasih weh, dibukakan pintu dunianya. Rombak seketika. Ya Allah. Jadi tidak merasa bangga gitu, dibeginikan oleh Allah itu, nggak merasa bersyukur. Masya Allah, nyari apa di dunia? Tuh tadi dibaca sama imam. Orang yang membangga-banggakan dunia itu tafakhur, takasur, tuh tafakhur bainahum. Mereka itu cuma sombong-sombongan aja karena kalangan komunitasnya. Aduh, udah ganti nih mobil, tambah mau ganti ngapain? Waduh, ini peleknya udah racing nih. Waduh, itu tafakur. Itu tadi Al-Quran yang dibaca sama imam. Tanpa kira bernetes air mata. Karena ternyata yang dibangga-banggakan itu barang busuk. Takasur bi amwalihim wa auladihim. Mereka takasur hanya bangga-banggaan. Mau anak gua, orang gua, seberang, hanya segitu-gitunya itu yang dibanggakan. Jadi cengok banget kalau urusan lihat semuanya. Biasa-biasa aja lah Pak. Kan udah bilang Allah yang menyatakan kalau sekali-kali jangan begitulah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu layak, lamnya itu lam taukid namanya kalau ahli gramatika bahasa Arab. Layak tokoh, sungguh manusia suka kelewatan batas. Allah itu lewat batas. Yang kayak gimana ya Allah yang kelewatan batas itu? Ar-ro'a hustahuna. Dia pandangannya dari sudut pandang materi. Kecukupan materi itulah ukurannya. Mulia dan hina itu ya itu. Allah melarang ini. Ini saya pernah nih kemarin bawa Innova. Oke, ganti nih. Terus jual aja lah Innova. Kebetulan dari rezeki dikit, wala ganti lagi yang lain. Pajero. Biasa aja kena usah. Semua banget sih. Emang nggak boleh kiai naik Pajero? Ya kalau ada yang ngasih bisa aja kan? Ya Allah, aneh apa gitu? Kalau orang Al-Ansor ngasih saya Pajero, kan aneh gitu. Sokat tuh. Ya Allah, cengok banget sih. Kapan kita cengoknya kalau Masya Allah itu perasaan baru kemarin di hataman Quran nggak tamat lagi Pak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan saya kali-kali ada urusan ibadah yang ingin cengok. Yang boleh ngiri dan boleh ragu cuma dua. Satu ilmu, dua ibadah. Nah, boleh copot dia itu memata.
Kalau lihat orang, waduh, itu hafalanku hanya udah nambah lah. Waduh, tahajudnya saya perhatikan udah puluhan tahun. Tak kalau mau copotlah di situ mata tuh. Boleh ngiri, boleh rakus, dua perkara, satu ilmu, dua ibadah. Borong sama deret, habisin orang dengan kebahagiaan. Mana ada orang bisa habisnya ibadah orang lain. Ya kalau perlu bagus. Di sholat isya, orang lain Waalaikumsalam kabur, dia mau sunnah terus. Habis-habisnya, ayo borong sama dewek lah. Kalau soal ibadah boleh rakus, soal ilmu boleh rakus. Udah bisa ini, belum no. Ya Allah. Sehingga tutur katanya ke ilmu. Kemana ngomong, asal we jadi ilmu. Ngomong ini ilmu, ngomong no ilmu. Nah itu kan kata Rasul khairukum, sebaik-baik kalian yang ucapannya ilmu semua. Ke titik-titik jadi ilmu, ke bau-bau menjadi tembau. Pendiri pesantren Gontor Ponorogo, Jar Kasih, saya Jar Kasih, ngebahas 3 huruf 350 halaman, istri punya kitabnya, belum selesai keburu wafat. Huruf apa tuh? Uwe, alif, wawu, iya, karena itu mas saudara suka bergantian. Yakulu itu tadinya itu tuh kola yakulu. Kok bisa kola setelah kok alif giliran bil mudhari'nya kok jadi wawu? Ya itulah alif, wawu, iya itu sederek, suka gonta-ganti. Kalau sebelumnya fathah, maka alif yang hadir. Kalau sebelumnya dhamma, maka wawu yang hadir. Kalau sebelumnya kasroh, maka iya yang hadir. Huruf uwe yang huruful ilah fal madithu malayini wasiyada. Ini satu bed. Satu bed ini aja uwe sudah ada 3 fungsi. Ada orang huruf uwe yang huruful ilah. Huruf uwe alif wawu iya itu yaitu yang pertama biasa disebut huruf elat. Ini 2 semester sanggup. Apa itu huruf elat? Terangi. Wal madhi summa layyini wa ziyadah. Yang kedua huruf layin. Fathah ngadepin wawu jadi layin, au, yau. Fathah ngadepin iya, ai, dihim. Itu huruf layin. Huruf lentur. Kalau tasdid melewati huruf alif, ada alif lam, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Tuh sebelum tasdid lam lafaz Allah, sebelum tasdid di roknya ar-Rahman, sebelum tasdid di rok yang kedua ar-Rahim, tuh ngelewatin alif dulu kan, alif lam ro. Maka huruf lain tidak boleh digentak, namanya juga lain, sudah lembut. Jangan bismillahirrahmanirrahim, jangan digentak, sudah lain dia. Bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi kalau tidak melewati alif dan tasdid. Contohnya Rabbi, contohnya iya boleh digentak. Ini cerita huruf 3 ini. Summa layyini wa ziyadah. Yang ketiga uwe disebut ziyadah, zaidah, huruf zaidah, tambahan. Contohnya amala ya'malu, amalan. Dari mana ini alifnya amalan? Pokoknya kalau ada alif lam
di akhirnya tidak boleh ada tanwin. Kalau dihilangkan alif lam di awal, akhirnya harus pakai tanwin. Itu kata benda itu begitu. Maka tanwinnya untuk fathah ten, maka disaksikan dengan alif. Alifnya disebut alif zaidah. Nih masjid, kalau pakai alif lam al masjidu tidak boleh dun. Hilangkan alif lamnya masjidun. Karena tanwin dengan alif lam tidak pernah bareng-bareng. Baitun coba pakai al baitu, tidak boleh dibaca al baitun. Ini ngebahas 2 huruf aja segitu. Belum dijelasin apa itu jaidah, apa itu lajina, apa itu tadi tambahan. Belum lagi dijelaskan. Ada alif itu sabrek-gabrek. Alif itu ada 19 nama alif. Ada alif musyarakah, menunjukkan saling. Ta'awanu setelah ain, alif ain fiil di depannya ada alif, namanya alif musyarakah. Ta'awana saling ta'awana menolong, ta'awana saling menolong. Itu kan jauh beda. Doroba telah memukul, doroba saling memukul. Itu beda. Makanya baca Quran perlu benar makhluk hurufnya, karena salah cara baca maka salah arti. Perubahan kata sedunia, bahasa perubahan kata paling banyak bahasa Arab. Bahasa Inggris cuma 4, when, where, was, going, gitu. Cuma jadi 4. Bahasa Arab nih sebanyak luasan jari. Patah, patahu, patah, tumat, potatu, patah, tumat, potatu, nam, potatu, patah, huwa humahum hiya humahunna anta antum ma antum anti antum ma antuna ana nahnu. Bahan katanya 14. Bahasa Arab jelas nyahnya itu ke perempuan apa ke laki. Bahasa Indonesia nyah aja udah. Ini kan sama tanya. Nyahnya mau laki mau perempuan nyah aja. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Terjemahannya begitu. Doa mayit. Dianya mau laki mau perempuan ya tetap aja dia. Bahasa Arab. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia laki-laki ku. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Bisa dibedain. Bahasa Indonesia sempit. Kepala kunci, kepala pedang, kepala Prabowo ya tetap aja bahasanya kepala. Gak ada bedanya. Beda dengan bahasa daerah. Mestoko, endas, tuh, sirah, apa lagi? Babatok. Beda-beda. Bahasa Indonesia sempit Pak. Terjemahan Quran pakai bahasa Indonesia bingung. Subhana maha suci. Tuh, Qaddasa, kudus, suci. Jadi gimana kalau suci kamu? Azim, maha agung, maha besar, akbar, maha besar, kabeh. Gitulah. Nah, baik kita balik lagi ke sini. Masya Allah tuh kalau mau ngiri soal ilmu, soal ibadah, guru ngiri lihat orang lebih rajin. Kalau mau rakus ilmu, kuasai berbagai ilmu. Nabi aja sampai berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah sugihkanlah nih aku bil ilmi, dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bikin sukses dunia akhirat.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen sukses dunianya wajib punya ilmunya tentang dunia, kata Nabi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang mau sukses akhiratnya, kuasai ilmu akhirat. Siapa orang yang kepengen sukses dunia dan akhiratnya, kuasai ilmu dunia dan akhirat. Ilmu. Soal ilmu tidak mengenal gender. Mau laki mau perempuan, gak ada perbedaan dalam Al-Quran. Mau seorang perempuan gak ada yang astronom, apa ya? Tuh yang bikin rudal di Iran ternyata tuh orang Jawa tuh perempuan, gara-gara pinter disekolahkan sama orang Iran, gajinya lebih gede. Oh gak pulang lagi ke Semarang, ngapain bikin mendoa? Dengan bikin rudal. Perempuan tidak, soal ibadah, soal ilmu tidak ada dibeda-bedakan. Tidak dibedakan laki dan perempuan. Ayo soal ilmu. Boleh Siti. Coba Siti Aisyah. Periwayatan hadis melalui Siti Aisyah. Masya Allah, sahabat. Para sahabat laki-laki aja berguru ke Siti Aisyah, nanya ya Ummul Mukminin, bagaimana tentang ibadah malamnya Rasul. Siti Aisyah menerangkan. Tuh, jadi ustadzah itu apa? Laki-laki berguru kepada ustadzah boleh. Itu Siti Aisyah, para sahabat ke Siti Aisyah. Itu sahabat bertanya ke Siti Aisyah, berapa banyak kita pakai hadis dari Siti Aisyah? Ada sahabat nanya, ya Amirul Mukminin, bagaimana tentang puasanya Rasulullah? Siti Aisyah. Dulu pakai WA enggak nanyanya, itu sahabat laki-laki. Pakai IG enggak? Yang ngomong. Padahal kata Nabi, suara perempuan aurat. Aurat itu kalau nyanyi belah duren. Kalau nanya masa iya pakai IG. Soalnya ilmu zaman bahula kan belum ada WA. Ya nanya aja sahabat laki-laki ini. Itu ada 3 sahabat nanya bareng-bareng di Siti Aisyah. Satu nanyain tentang puasanya Rasul, puasa sunnah. Yang kedua nanya tentang ibadah malamnya Rasul. Dijawab Siti Aisyah. Yang ketiga bertanya tentang kewajiban tanggung jawab suami kepada istri. Rasul gimana tanggung jawab kepada keluarga? Jawab semuanya. Itu berguru, tandanya berguru itu laki-laki, para sahabat. Berapa banyak an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah dari Siti Aisyah. Kesininya laki-laki, rawahu Muslim. Coba gimana? Paham ya? Soal keilmuan, soal agama yang harus bikin cengok mah urusan dunia. Kita ini seolah-olah sudah tidak. Kadang-kadang ada yang bosan. Nah, gua rajin ibadah dari muda sampai tua begitu tetep langsung. Gitu. Ya Allah, kagak ada syukurnya udah dibegitukan sama Allah. Gua kemana-mana ngecek, naik sepeda orang udah minta ganti, orang udah BYD lah, apalah, milik Cina lah, itu pakai disesali. Jangan, kitalah sesungguhnya yang sudah mendapat anugerah yang besar dari Allah. Kita sebetulnya justru orang yang harusnya merasa sedih hati. Gua ini sudah dilengkapi nama kerjaan punya, gaji gede, fasilitas hidup lengkap, tapi sampai hari ini belum bisa berjamaah, khataman Quran. Harusnya mereka yang sedih. Nah kita ini, ya Allah, uring-uring aja. Bapak rajin di masjid lah. Rajin banget sih Pak di masjid. Gua mah cuma pelarian doang masjid. Masa perlu begitu? Ya syukuri Pak.
Dalam hikmah yang sudah kelewat, idza ra'aita, jika engkau melihat orang yang zikirnya, mahabbahnya, ibadahnya sudah rajin, tapi urusan dunianya belum dikabul sama Allah. Jangan kau nyangka bahwa dia belum dikabul, sudah dikabul. Apa kabulnya? Ayo jawab. Ya istiqomah itu jauh kabulnya ketimbang duit yang dia minta. Apa duit belum tentu pintu surga terbuka buat dia, tapi dengan ibadah. Kan duit dia tujuannya mau ibadah. Ini tanpa duit sudah bisa ibadah, apa nggak hebat? Allahu Akbar. Sering kita ini salah paham, salah menafsirkan kasih sayang Allah itu sering. Untung Allah itu maha sabur, maha sabar. Kalau nggak sabar itu orang kayak gitu udah dipetikin atu-atu. Inceng ya lagi. Ya Allah, suudon sama Allah. Ngapain gua tobat? Dulu lagi gua belajar serba lancar, rizki lancar, sehat terus. Giliran aja tobat rajin tuh berjamaah di Al-Ansor, sakit-sakitan. Rizki jadi empat. Padahal justru itu penyakit yang dulu baru terasa sekarang. Gimana sih? Ayo nyalahin posisi sekarang. Dulu jinahnya, sekarang tinggal penyakitnya. Dulu ngerokoknya, maboknya, sekarang tinggal TBC-nya. Ayo nyalahin sekarang. Penyakit dulu baru jadi sekarang. Atau bisa saja justru Allah meretelin dosa-dosanya. Kan musibah itu ketusuk jarum dikit aja, bukan itu jadi kiparan sama dosa. Udah salah baik, salah sangka baik sama Allah. Masya Allah. Tuh di surat apa tuh? Allah menyatakan innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Insannya pakai alif lam menunjukkan makrifat, tidak setiap manusia. Fa amal insanu, maka sebagian manusia, idza apabila ibtala mengujihu kepada dia siapa rabbuhu Tuhannya, fa akramahu dengan cara Allah memuliakan dia. Di mana-mana orang cium tangan, peluk-pelukan. Wa na'amahu pakai ain, pakai tasdid ain, dan Allah banyak memberikan nikmat kepadanya. Fayaqulu, maka itu orang ngomong, Rabbi, wih, Tuhanku akroma, telah memuliakan nih kepada aku. Berarti saya lagi dimuliakan. Ini apa? Belum tentu. Belum tentu. Orang di istidrol juga begitu. Belum tentu ongkos dosa dilakukan itu, tapi nggak ditegur-tegur sama Allah, terus mulus itu istidrol, namanya bukan lagi memuliakan, justru supaya tambah kelelep lebih dalam. Itu namanya istidrol. Allah menyatakan dalam Al-Quran, sana dari juhum bihaitsu la ya'lamun, sayang disayang orang yang istidrol jarang-jarang sadar. Curang. Tuh, laknat disebut mujizat. Wih, dapat mujizat dari Allah. Gajah dicelaka, giliran orang bercelaka. Laknat disebut berkah. Enggak ibadah, tapi mulus terus, berkah dong nih. Ya Allah, itu istidrak. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, ketika mereka melupakan, melengos, tidak peduli, ma dzukiru, terhadap apa yang diperingatkan oleh Allah. Apa tindakan Allah? Dilarang tidak terlalang, dicegah tidak tercegah. Sudah dilarang sama Quran, sudah jelas Quran.
Donana kapan kayaknya lagi usaha bawa-bawa agama. Politik itu jangan bawa agama, terus agamanya dibawanya kemana? Ke toilet doang. Udah pokoknya nggak mau diatur. Apa tindakan Allah terhadap orang begitu? Apa langsung disiksa? Lekat. Fatahna, kami justru kata Allah bukakan alaihim untuk mereka. Apa abwab jamak dari babun abwab. Pintu-pintu keberhasilannya dibuka justru Allah. Orang lain korupsi ketangkep dia mengurus. Orang lain mah di penjara, lebaran gak bisa pulang. Lah dia mau pulang dulu. Dijemput lagi sama KPK. Gitu. Lebaran kemarin kan pulang dulu kan. Oh, takut kewalat KPK-nya kayak. Sama Menteri Agama kan takut itu tokoh agama itu. Lebaran lebaran pulang dulu. Kan jemput lagi. Ya Allah segitu. Orang lain banyak yang mati gara-gara perbuatan dia, pembalakan hutan di Sumatera, bergelimpangan korban di mana-mana. Dia mah justru happy di Singapura, di mana makan-makan. Istighfar, dibukakan pintu keberhasilan. Orang lain zina kena penyakit, wah dia mah kagak. Orang lain jualan narkoba segala macam, dia mah mulus. Kok begitu? Supaya tambah jauh. Tambah pintar bukan tambah soleh. Kata Nabi, "Mayazdad ilman lam yazdad bu'dan, lam yazdad minallahi la bu'dan." Siapa orang yang ditambah ilmunya tapi tidak tambah insafnya, benarnya, maka bakal ditambah oleh Allah apanya? Jauhnya dari Allah. Pokoknya jauh. Sampai kapan ini? Apa terus-terusan dibiarkan sama Allah? Wa idza farihu bima utu. Wa idza farihu, apabila dia sudah membanggakan diri, padahal itu utuh pemberian dari Allah. Tong, ngapain lo? Puasa, disiksa agama lo. Susah payah nyari duit, udah dapat duit, ayo dikurbanin sebentar lagi kurban. Nih kong. Dari sejak muda kagak ngaji, kagak ngebakti, kagak sholat, kagak zakat. Sekarang apa yang kurang? Ahli ibadah pada penyakitan. Nih kok masih apa? Sekarang masih bisa, jangankan daging matang, daging mentah kok masih bisa beli. Nih kok masih ngopi nih, masih soda nih. Kalau perlu alkohol masih kuat. Ahli ibadah, udah cengeng kena gerimis dikit hilang. Kok apa yang kurang? Ustadz tuh, jadi ustadz, mudah-mudahan udah pada mati. Kok apa kurang ini? Apa yang kurang? Makin berubah, puncak dari kekurangan ajarannya, malahan justru udah menghinakan kebenaran. Apa tindakan Allah? Akhadna, kami siksa mereka. Seperti apa siksanya? Baghtatan, secara tiba-tiba siksanya. Tiba-tiba supaya tidak ada persiapan. Untuk apa dibegitukannya Allah? Fa'idahum mublisun, supaya mereka keluh kesah penyesalan tapi tidak ada artinya. Pintu tobat selalu terbuka, tapi kemampuan tobatnya sudah ditutup sama Allah. Penyesalan apa yang kayak gitu? Mudah nggak ada arti. Mau bayar utang bekas dulu, suka ngerampasin hak orang, sudah bangkrut. Gimana? Mau bayar utang, tapi udah bangkrut. Pintu tobatnya terbuka kan? Tapi kemampuannya mulai belajar Quran, cuman mata udah ngeliat dan nggak ngeliat ya. Itu tobat masih terbuka sebelum kerak-kerak kita gorongkan mah. Cuman kemampuannya
mau ke masjid sudah di kursi roda, tengok nggak ada. Bukan nggak punya anak, cuman anak badan kafe. Itu nggak ada yang ngedorong. Udah nggak bisa wudhu, nggak ada yang wudhuin. Udah geletak, kencing di situ, mandi di situ, buang air besar di situ, makan di situ, sholat di situ. Kalau ada yang ngurusin, malah marah-marah. Jangan manja Pak, semuanya udah dibeliin tuh. Jangan manja, ayo makan. Aduh, anak. Penyesalan model apa yang kayak gitu? Karena itu tobatnya saja selalu terbuka, belum matahari dari barat. Cuman kemampuan tobatnya sudah enggak ada. Mau ngedoa, hafalan lagi mudah, ada 1-2 mendoa yang hafal, memori sudah enggak ada. Ayo, lotot, hitung jam berjalan. Hari Senin cuci darah lah, Jumat cuci darah lah. Apa yang bisa dilakukan? Memori nggak ada, pandangan mata kosong, pikir-pikir sudah lupa, apalagi ayat Quran. Sholat juga nggak bisa. Ya kemampuan tobatnya sudah nggak ada. Ya, siapa yang mau kayak gitu? Ya Allah. Banyak orang Pak yang kayak gitu, yang pintu tobat mah masih tetap terbuka, cuman kemampuannya sudah nggak ada. Saya punya nenek dari istri Cianjur, Ciranjang. 24 jam itu dibagi, anaknya, cucunya dibagi jadwal. Siapa duhur ini, siapa yang bimbing nenek? Asar siapa yang bimbing nenek? Maghrib siapa? Isya siapa? Subuh siapa? Sampai ke tahajud. Nenek suka minta dibimbing karena udah nggak bisa apa-apa. Kebetulan saya cucu menantu, baru saya juga kebagian beberapa kali. Ini siapa? Asep mah. Ayo mah sholat duhur. Ya mangga kuat diwuduhin, lagi tidak kuat gini, tayamum siapin di situ di baskom tanah, gumpalan tanah, bandeng tanah, lalu di tayamumi, kalau sudah tutup lagi takut kena tai cecak apa, supaya nggak kena najis tanah. Ayo mah ikuti saya. Bacaan sholat. Jangan dihayo-hayo doang Pak, memori udah repot. Cuma dihayo-hayo doang. Ya itu sampai disuapin. Kita kayak dulu diajarin sholat sama orang tua, disuapin. Sekarang ayo bimbing, bagi anak. Ada sekarang begitu. Ya Allah, malah dibentakin be. Rewel banget sih, kurang apa sih? Udah makan yang ada. Waduh, Quran anak sampai segitunya di masa tua orang tua nggak ada yang merhatiin. Saya kebagian nyebokin, termasuk meninggalnya saya juga yang nyebokin, yang turun ke liang lahat saya ikut. Kalau menantu baru saya harus pengantin. Ya Allah. Ada bapak kalau sakit, saya dirawat di rumah sakit, ada yang nengok, mohon ingatkan kematian, ingatkan dosa. Ada yang nengok, tanya saya belum sholat tobat, tapi ini lengan demamnya udah tinggi banget. Antara ingat dan tidak, baca kalau bimbing deh, bimbingnya juga dibisikin sama jamaah yang nengok. Jangan yang ditanya, toh itu mobil yang satu di mana ya? Modal baik. Asal. Sekarang ada orang tua nih, orang tua anaknya paling rendah pendidikannya, ya ada yang dokternya, pokoknya rata-rata S2 anak, menantunya juga sama.
ngadu ke saya. Di masa tua ngadu ke saya. Dia menyesali pendidikan anak. Sekarang utangnya ke pinjol sudah 3 miliar. Coba bunganya berapa? Gara-gara judol, gara-gara tadinya main saham, judinya udah judi yang model zaman sekarang. Coba bagaimana? Kesel. Coba baca deh hadis yang sahih itu dari Imam Baihaqi. Ada orang tua yang disiksa setiap waktu sholat di alam kuburnya disiksa. Rasul ditanya, kenapa ya Rasul itu begitu? Karena dia meninggalkan anaknya yang gak benar sholatnya. Jadi tiap waktu sholat disiksa. Karena meninggalkan anak yang tidak benar sholat. Allahu Akbar. Dia sadar nih orang tuanya, saya jadi repot ketuanya, itu senang-senang terus jadi pejabat, usaha lancar proyek. Makanya tanaman saya dulu yang sekarang saya belum mati, sekarang sudah saya memanen hasilnya tanaman saya. Ke orang tua nanamnya, ke anak didiknya tuh nanamnya dari duit. Sekarang saya menuai hasilnya, panen hasilnya, sekarang memetik hasil buah anak boro-boro. Jadi yang saya ceritakan tadi itu persis kayak gitu. Kurang apa sih Pak? Transfer udah apa udah merengek, kan orang tua tidak hanya sekedar mau kiriman duit Pak, kepengen ketemu sama anak. Seperti halnya kita dulu ditinggalkan ke toilet aja sama ibu kita dan lepas dari gendongan cuma timbang berapa menit nangis. Apa sekarang nggak begitu orang tua di masa tua? Allah. Makanya tarik kesimpulan ada. Coba Pak, syukuri ini nikmat ibadah itu syukuri. Jangan hayu bahwa tujuan hidupnya emang apa sih? Tujuan hidup adalah tiada lain illa liya'buduni, kecuali untuk ibadah. Jadi ketinggalan ibadah yang harus duka. Justru kalau sudah bisa ibadah itu adalah anugerah. Kalau ketinggalan yang lain bodoh nanan lah, apalagi sudah pada tua kayak gini, apalagi sih. Coba ingat ayah kita dulu berapa umurnya. Nah paling tidak kita ngukur aja ke situ. Apalagi kalau ngukur ke Rasul 63. Dia udah siap-siap aja deh. Nggak bakalan ganti kulit kayak ular. Ular aja ganti kulit mati. Udah, syukuri, jangan terlalu gagah baik. Kehayatan dia udah tua kayak gini. Berarti yang muda boleh. Ya, lu belajar dari yang muda. Jangan nunggu tua. Ya gitulah, tarik kesimpulannya. Jadi kita sudah seperti ini tuh syukuri, jangan hayu gua. Andaikan umpama jikalau itu hayu jikalau mati. Sampai di sini. Sekian tutup dengan satu ayat Al-Haakumut ternyata banyak melalaikan kalian itu apa? At-takasur, berbilang-bilang, ngitung-ngitung, pernak-pernik dunia, hanya itu. Tahu-tahu hatta zurtumut, tahu-tahu masuk ke yang kubur dulu ini mati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.